Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita, mohon pertolongan Roh Kudus. Ketika kita akan memasuki pelayanan Sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami hendak membaca bagian dari firman Tuhan. Kami sungguh memohon Engkau tolong kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu melalui firman ini. Bukalah mata pengertian kami, agar kami dapat sungguh-sungguh menerima sabda-Mu dengan benar. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat ini, ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang berharga, agar kami mampu juga menjadi saksi Tuhan dalam setiap gerak kehidupan kami. Di dalam Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai 21. Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai 21. Sindiran Yotam terhadap raja. Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya. Lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu. Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon. Sekarang, benarkah kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan mengangkat Abimelek menjadi raja? Benarkah kamu berbuat baik kepada Yerubbaal dan kaum keluarganya, serta membalas kepadanya setimpal dengan jasanya? Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan mempertaruhkan nyawanya ketika ia melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Namun sekarang kamu memberontak terhadap kaum keluarga ayahku dan membunuh ke-70 anaknya di atas sebuah batu. Kamu malah mengangkat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi, jika pada hari ini kamu berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan kaum keluarganya, biarlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan biarlah ia bersukacita di atas kamu. Jika tidak, biarlah api keluar dari Abimelek dan melahap warga kota Sikem dan Bet Milo. Dan biarlah api keluar dari warga kota Sikem dan dari Bet Milo untuk melahap Abimelek. Kemudian larilah Yotam menyelamatkan diri ke Beer.
dan tinggal di sana, menyingkir dari hadapan Abimelek, saudaranya itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama dari Mazmur 1. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisarmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada hari ini menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Judulnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan Injil Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Suasana di luar cukup mendukung, sejuk. Semoga ini tidak menjadi tanda-tanda bahwa kita akan semakin terlelap di dalam pemajaman mata massal yang ada di sini ya. Bapak Ibu, spiritualitas politik itu yang menjadi tema kita hari ini. Dan ini menarik karena mungkin lebih sering yang lewat yang kita dengar dalam kehidupan kita bergereja, biasanya kata-katanya itu lebih ke spiritualitas gembala, spiritualitas menghamba, spiritualitas ugari misalnya, kesederhanaan dan lain-lain. Spiritualitas pelayan gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi hari ini justru yang menjadi tema kita sedikit berbeda karena ini bicara tentang politik, spiritualitas politik. Dan hari ini kita akan membahas 2 hal yang sering kali orang pisah-pisahin, yaitu tentang yang spiritual, yang biasanya ketika bicara tentang spiritualitas, spiritual, itu bicara tentang pasti gereja, pasti kehidupan beriman, dan pasti nuansanya putih, bersih, adem gitu ya. Tetapi ketika bicara tentang politik,
maka dalam bayangan kita pasti, wah ini sekuler, ini duniawi banget. Mungkin ada yang memikirkan, wah tempatnya tidak bersih dan lain sebagainya. Nuansanya lebih gelap dari tadi yang ketika kita bicara tentang spiritual kayaknya jernih, bening, putih begitu. Yang ini berbeda banget lah. Nah sekarang dari bayangan-bayangan umum itu, apakah keduanya boleh disatukan? Apakah yang spiritual dan yang sekuler tadi, politik misalnya, boleh disatukan? Karena seringkali dipisahkan, dianggapnya begitu berbeda. Sebenarnya bukan tentang boleh atau tidak, tetapi memang keduanya harus menjadi satu. Harus menjadi satu kesatuan. Dan untuk memaknai tentang bagaimana yang spiritual dan yang sekuler, yang hari ini dimasak menjadi spiritualitas politik, kita mau lihat dalam pesan Injil Matius dalam perikop kita hari ini. Sebetulnya ini menjadi satu kesatuan sampai ayat 40, tetapi hari ini kita baca sampai ayat 22. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Yesus pada saat itu. Pertama tentang bayar pajak kepada kaisar, yang kedua tentang kebangkitan, yang ketiga ditanyakan juga tentang hukum yang terutama. Gunanya apa mereka bertanya seperti itu kepada Yesus? Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka akan menjebak Yesus dengan perkataan. Apa yang dijawab sama Yesus, moga-moga salah dan mereka bisa langsung masuk untuk menjatuhkan Yesus begitu. Nah Bapak Ibu, yang kita fokuskan hari ini adalah yang pertama, yang tentang membayar pajak kepada kaisar. Dan pertanyaan ini diajukan sungguh-sungguh untuk kepentingan dari 2 belah pihak, yaitu pihak Yahudi dan pihak Romawi. Kalau dalam bacaan Alkitab kita tadi pendukung Herodes, atau yang ada pada pihaknya Herodes, atau kita bisa sebut ya kaum Herodian. Bapak Ibu, dalam sejarahnya kaum Farisi dengan kaum Herodian ini adalah 2 kelompok yang punya perbedaan yang begitu tajam dan mendasar. Kaum Herodian atau yang mengikut Herodes ini itu seperti, bisa dikatakan seperti partai politik sekuler lah, yang mendukung Raja Herodes untuk dapat memerintah beserta dengan keturunan-keturunannya. Karena Herodes dan keturunannya ini sebetulnya bisa melanjutkan terus kekuasaannya di kepemerintahan Romawi sejauh dia memang masih dapat restu, masih dapat dukungan dari pemerintahan Romawi. Dengan begitu kaum Herodian ya, yang pendukung Herodes ini adalah kaum yang pro sekali dengan pemerintahan kekaisaran Romawi. Sedangkan kaum Farisi ini kebalikannya sekali, mereka sama sekali nggak pro dengan Romawi. Mereka kontra Romawi. Orang-orang Farisi ini adalah kelompok religius yang sebetulnya sangat tidak suka bahwa ada kekuasaan asing di tengah-tengah mereka, apalagi menindas mereka, mengganggu mereka. Orang-orang Farisi, orang-orang yang cinta sekali dengan identitas keyahudian mereka. Makanya dia nggak suka dengan Romawi. Ditambah memang orang-orang Romawi ini memaksa mereka untuk membayar pajak yang dinilai oleh orang-orang Yahudi. Membayar pajak itu sungguh memberatkan. Kenapa? Pertama, membayar pajak akhirnya menambah beban ekonomi mereka, tambah berat. Yang kedua, ini berkaitan dengan sikap religius mereka. Dalam pemahamannya orang Yahudi, mereka itu tidak bisa dicampuri oleh kebudayaan dan tangan-tangan asing dalam bermasyarakat. Artinya mereka punya pandangan bahwa tanah dimanapun mereka injak ketika itu menjadi milik orang Yahudi itu adalah milik Allah. Makanya tanah yang ada di mereka itu nggak bisa diperjualbelikan. Dan ketika ada kekaisaran pemerintahan Romawi datang di tengah-tengah mereka memerintah, mencoba untuk mengambil, merebut aset-aset mereka, duduk di tanah mereka, mereka nggak suka, betul-betul nggak suka.
Karena mereka menilai bahwa segala sesuatu yang ada di sana punya nilai sakral bagi mereka. Tetapi menariknya di sini, walaupun sangat tidak suka dengan keberadaan Romawi di tengah-tengah mereka, mereka pun belum ada niat untuk memberontak. Artinya mengangkat senjata gitu untuk mengusir. Sejauh memang mereka masih bisa menjalankan ritual keagamaan mereka. Ya udahlah, dengan terpaksa mereka toh tidak mengganggu ritual keagamaan kita, memang mengganggu dalam bidang yang lain, sosial politik, ekonomi agak terganggu. Tapi sejauh itu tidak merusak ritual keagamaan yang mereka harus lakukan setiap hari, ya sudahlah, gitu kira-kira. Makanya orang Romawi masih di situ. Tetapi tetap mereka tidak pro dengan Romawi. Nah, di tengah perbedaan yang sepertinya sangat mendasar, ternyata mereka ketemu di satu titik. Titiknya apa? Yaitu titik ketika mereka sama-sama menyadari ada Yesus. Ada Yesus yang mereka tidak suka. Yesus ini mengganggu zona nyaman mereka. Makanya kalau Yesus bisa disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka itu menjadi baik bagi kedua kelompok ini. Karena tujuannya sama-sama mau menjerat dan menjatuhkan Yesus. Kedua kelompok yang bahkan berbeda paham ini justru bisa bersatu padu bersama-sama menjebak Yesus dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan, bagaimana dengan pajak kepada kaisar? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan pertanyaan ini mewakili dua kelompok. Kelompoknya Yahudi dengan kelompoknya Romawi. Ketika dikatakan apakah diperbolehkan, ini merujuk pada hukum Taurat. Dengan kata lain, menurut hukum Taurat tuh boleh gak sih bayar pajak ke kaisar? Karena harusnya jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena membayar pajak ke kaisar berkaitan dengan uang yang mereka pakai. Dinar. Orang Yahudi menganggap nggak boleh ada segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa, bentuknya gambarkah, bentuknya patungkah, yang berseliweran dalam kehidupan mereka selain Allah. Tapi ketika mereka mau membayar pajak, dinar ini di dalam logamnya jelas tertulis Kaisar Tiberius Pontifex Maximus. Artinya menunjukkan bahwa Kaisar Tiberius yang berkuasa, Pontifex Maximus, menjadi imam besar dalam agama Romawi mereka. Agama Romawi ya politeis, mereka percaya pada banyak dewa. Untuk itu Yesus akhirnya menyuruh orang untuk ngambil, coba lihat koinnya mana. Ketika dia lagi diserang oleh kedua kelompok ini, untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya kamu tuh munafik. Kamu tuh tahu sebetulnya apa yang menjadi persoalan. Bahwa orang Yahudi itu tidak melihat bahwa membayar pajak ke kaisar itu tidak tepat. Melihat bahwa membayar pada kaisar, membayar pajak itu bukan sesuatu yang mereka dukung. Tapi kok ya ditanyain lagi. Seolah-olah ketika pertanyaan ini disampaikan kepada Yesus, seolah-olah mereka seperti anti untuk menggunakan alat pembayaran ini. Padahal sehari-hari mereka masih menggunakan. Boleh nggak sih membayar menurut hukum Taurat gitu ya, kayak nyinyir gitu ya kalau sekarang. Padahal mereka masih membayar, padahal mereka masih menggunakan uang dinar ini yang katanya haram itu masih digunakan dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Dan ketika Tuhan Yesus mau ngambil uang itu, dia menunjukkan gambar siapa di sini. Mereka menjawab, gambar kaisar. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka nggak boleh lupa. Dalam kehidupan keseharian mereka sebagai orang-orang Yahudi, mereka masih menggunakan itu sebagai alat tukar. Kok bisa mereka bertanya pada Yesus seolah-olah mereka tidak pernah menggunakan itu? Makanya Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Kemudian Yesus menjawab, berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Apa yang diberikan kepada kaisar? Dalam hal ini pajak.
Tapi yang menjadi pertanyaan, lalu kenapa ada mengembalikan kepada Allah, memberikan yang milik Allah kepada Allah? Apa maknanya? Ketika yang tadi diberikan ke kaisar adalah pajaknya, yang diberikan kepada Allah adalah manusianya, orangnya, diri mereka dengan segala keberadaan hidupnya. Jadi dari percakapan ini dan jawaban Yesus, apa yang mau disampaikan? Bapak Ibu, kaum Herodian dan Farisi dalam menjebak Yesus, mereka mencoba untuk menonjolkan keterpisahan antara hal yang bersifat sekuler dengan yang spiritual berhubungan dengan keagamaan. Mereka menjebak Yesus untuk memilih salah satu dari dua itu. Kemudian ketika Yesus memilih salah satu, mereka dengan mudah akan menyalahkan Yesus. Kalau Yesus memilih, iya boleh membayar pajak ke kaisar, maka mereka akan menyerang dari sisi keagamaannya. Loh, kok boleh membayar pajak dari hukum Yahudi? Ini nggak boleh. Tetapi ketika Yesus bilang nggak boleh bayar pajak ke kaisar, mereka akan menyalahkan dari sisi politisnya. Kok Yesus mengajarkan orang untuk tidak taat pemerintah sih? Salah juga. Makanya Yesus tidak masuk dalam perangkap untuk menjawab itu. Jawaban Yesus justru mendukung makna yang mendalam, bahwa wilayah yang sekuler dan wilayah yang religius sekalipun berbeda namun tidak perlu dipertentangkan, karena harusnya menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu, artinya kehidupan kita dalam ranah yang sekuler, dalam seluruh aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, budaya, dalam kita hidup bermasyarakat, harus didasarkan pada semangat untuk menghadirkan gambar Allah di dunia ini. Usaha kaum Farisi dan Herodian untuk menjebak Yesus demi kepentingan mereka, ini merupakan gambaran nyata bahwa ketika yang sekuler itu dipisahkan dari yang spiritual, maka jadinya akan seperti itu. Begitu egosentris untuk mencapai sesuatu yang mereka ingin capai. Berbagai cara dilakukan untuk sampai ke tujuan, entah itu harus menjatuhkan orang, entah itu baik atau buruk, benar salah, menyakiti atau merugikan orang lain atau tidak. Terobos terus, jalan terus. Jelas bukan ini yang Allah mau untuk kita lakukan dalam keseharian. Untuk itu dalam kehidupan kita saat ini, kita pun perlu memahami dengan benar bagaimana yang sekuler dan yang spiritual harus menjadi satu kesatuan, karena keduanya adalah bagian dalam diri manusia sebagai gambar Allah. Makanya ketika bicara tentang spiritualitas politik seperti tema kita hari ini tidak hanya bicara tentang bagaimana kita harus berpolitik praksis atau anti politik sama sekali gak suka karena itu kotor dan lain sebagainya, atau pro partai atau bukan atau yang kontra partai misalnya. Tetapi spiritualitas politik mengajak kita untuk kembali mengingat tentang makna yang lebih luas, bahwa kita ini sekarang hidup di dunia yang seringkali memisahkan antara yang spiritual dengan yang sekuler, yang agama dengan yang politik. Ini dipisahkan seolah-olah yang ini terang, yang ini gelap. Dan pola pikir ini justru menjebak. Ini justru seringkali dilihat sebelah mata, yang politik tadi, yang sekuler tadi. Sebenarnya justru dunia kita, katakanlah yang sekuler, yang duniawi sekali tadi, justru membutuhkan Allah untuk hadir di dalamnya agar menjadi satu kesatuan di dalam Allah, untuk bisa mengubah diri kita, mengubah dunia kita menjadi serupa dengan teladan Kristus. Makanya kalau ditanya boleh gak sih pelayan gereja berpolitik, boleh gak sih orang Kristen masuk partai politik misalnya? Ya gak masalah. Sejauh keberadaannya dan fungsinya di sana untuk terlibat menghadirkan gambar Allah di tengah masyarakat. Sama dengan bidang-bidang yang lain, dalam bisnis kita, dalam karir yang kita kejar setiap hari mati-matian, gak masalah. Karena yang jadi masalah justru di dalam profesi kita, gambar Allah itu menjadi hilang, ketutup dengan egosentrisme pribadi. Ini yang kemudian jadi masalah.
bukan tempatnya. Bukan kemudian kita memisahkan, oh ini duniawi, ini yang agama, lebih bagus yang ini. Justru harus menjadi satu supaya kesatuan ini menghadirkan gambar Allah yang nyata dalam diri kita. Konkretnya gimana supaya kehidupan kita, supaya gambar Allah itu tetap jelas, sungguh-sungguh terlihat dan dapat dihayati dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu, satu hal, tempatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Tempatkan Dia di tempat yang tepat dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman di sini yang masih produktif, masih muda, masih suka naik gunung, tahu bahwa kalau kita mau naik gunung, kita pasti pakai tas yang bukan tas tenteng ya, tapi tas yang besar dengan bentuk khusus, biasanya panjang-panjang gitu ya. Dan di dalamnya itu harus dimasukin berbagai peralatan, entah logistik, entah apapun yang kita bawa dengan rapi, dengan tepat, supaya ketika kita akan mengemas itu menjadi satu dan kita pakai, tas itu tidak menghambat kita untuk menikmati perjalanan. Dalam persiapan kita harus menyusun barang-barang kita dengan tepat, dan yang kedua harus memakainya di posisi yang tepat juga. Ketika tas ini kita pakai terlalu ke bawah misalnya ya, atau terlalu ketat, ini akan mengganggu dan menghambat jalan kita untuk bisa naik, menanjak dan menikmati berbagai pemandangan indah di gunung itu. Satu refleksi dari perjalanan saya ketika Bina Kader, waktu itu disuruh naik gunung dengan pengalaman yang minim sekali, tapi yang saya masih ingat adalah saya harus menyusun barang-barang dengan posisi yang tepat dan memakai tas itu di posisi yang tepat, maka saya bisa menikmati perjalanan. Itu doang yang saya ingat. Dan ternyata dalam kehidupan kita ini berlaku. Menempatkan Tuhan di posisi yang tepat dalam kehidupan kita menolong kita untuk bisa menghayati segala hal, entah itu yang duniawi, yang sifatnya bagaimanapun yang kita saksikan setiap hari dengan kacamata yang tepat, dengan penghayatan dan pemaknaan yang tepat. Karena dunia terus berjalan dengan berbagai pergumulan dan tantangannya. Sampai kapanpun ini akan terus berjalan dan mungkin akan terus bertambah. Tetapi ketika Allah hadir di sana, di dalam dunia bersama dengan kita, orang-orang yang ada saat ini tinggal di dunia, maka akan tercipta pengalaman-pengalaman hidup yang indah dan bisa dimaknai. Kuncinya adalah menempatkan Allah di posisi yang tepat. Ketika kita pakai tas gunung itu dengan tepat, gunungnya mungkin masih sama, nggak mungkin gunungnya kemudian jadi lebih rendah atau medannya jadi lebih ringan. Mungkin medannya sama, gunungnya tetap tinggi, cuacanya mungkin tidak sebagus yang kita bayangkan. Tapi ketika kita memakai posisi yang tepat untuk menempatkan beban-beban kita yang kita bawa, maka kita akan terus bisa berjalan dan menikmati perjalanan dan melihat keindahan yang luar biasa di sekitar kita. Ketika kita berjalan dan menempatkan Allah di posisi yang sentral, posisi yang tepat, maka dunianya masih sama. Mungkin dunia masih terus kotor. Mungkin masih banyak sekali hal-hal yang kurang yang kita lihat, yang tidak baik, yang tidak ideal sama sekali. Dunianya masih sama, tapi yang berbeda apa? Pemahaman kita dalam melihat dan memaknai peristiwa di sekitar kita. Ketika Allah ada di posisi yang tepat, maka semua akan berubah. Karena pandangan kita dan pemahaman kita, pola pikir kita kemudian dapat berubah. Bapak Ibu, saat ini kita ada dalam tahun politik ya. Dan sebentar lagi kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih. Saya yakin dari pilihan-pilihan yang ada, nggak ada kok yang benar-benar ideal. Wah ini bagus, top markotop, nggak ada celahnya sama sekali. Atau yang sama sekali nggak ada bagusnya. Oh buruk semua, benar-benar dari A sampai Z nggak ada yang bagus. Saya yakin nggak ada yang ekstrim seperti itu kok.
Gak ada yang benar-benar ideal, tapi juga gak ada yang benar-benar buruk. Semua punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Maka Allah harus berada di posisi yang tepat dalam proses kita menentukan pilihan kita. Sampai saatnya nanti, entah pilihan kita yang terpilih atau yang lain yang terpilih, bukan berarti Allah tidak bekerja. Bukan berarti Allah tutup mata dengan keadaan bangsa kita. Justru kita harus sampai pada pemaknaan bahwa Allah punya maksud, punya rancangan yang baik untuk negeri ini. Bukan cuma tentang pemimpinnya, tetapi juga tentang kita yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, spiritualitas politik pada akhirnya juga membawa kita pada kesadaran bahwa saya harus memaknai keberadaan saya di negara ini untuk terlibat, berkontribusi dalam maju kembangnya negara kita, lewat profesi kita, lewat peran kita masing-masing. Sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan dan sesuai dengan teladan Kristus yang terus kita usahakan untuk hidup di dalam diri kita. Menjadi dasar dari seluruh gerak langkah kita. Lewat profesi, lewat pikiran, lewat kata-kata kita, lewat relasi kita dengan orang lain, Allah harus terlihat jelas dalam diri kita. Itulah spiritualitas yang bersatu padu dengan dunia yang sekuler, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang menampakkan Allah dalam seluruh gerak kehidupan kita manusia yang terbatas ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Setelah itu kita akan melihat persembahan pujian.